Anda kembali dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto menyampaikan SMK siap untuk menerapkan kurikulum prototipe. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menetapkan 3 opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Untuk kurikulum prototipe sendiri merupakan kurikulum berbasis kompetensi mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto mengatakan sejumlah sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan yang telah menerapkan kurikulum prototipe dinilai cocok sebanyak 95%. Menurutnya, alasan SMK menyatakan kesiapannya dengan memakai kurikulum prototipe orientasi adalah pembelajaran didapat lebih luas dibanding sebelumnya. Seperti tidak hanya berbasis pada hard skill, melainkan juga soft skill dan menciptakan pembelajaran mandiri. Diharapkan kepada perguruan tinggi vokasi untuk lebih fleksibel dalam membuat kurikulum, dengan mengajak kolaborasi industri untuk bisa cocok dengan kebutuhan saat ini. Jadi kurikulum prototipe ini untuk SMK kita itu tadi gotong royong. Jadi bikin kurikulumnya itu bersama ratusan industri, Pak Iwan. Nah, ini sebagai contoh yang kita juga akan dorong di perguruan tinggi. Semuanya kita harap kurikulum itu jangan terlalu kaku, kurangi materi, bikin lebih fleksibel dan lebih memastikan link and match bergotong royong dengan industri itu benar-benar klop gitu. Pemirsa, dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama Kementerian Kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin berpesan agar pejabat yang dilantik dapat mewujudkan dan membangun Kementerian Kesehatan lebih baik lagi. Hari ini Kamis 10 Februari 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melantik pejabat pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelantikan pejabat tinggi Madya kali ini merupakan lanjutan dari transformasi sektor kesehatan yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemenkes juga telah menyusun konsep dari transformasi sistem kesehatan nasional untuk mengawal transformasi kesehatan nasional. Menkes berharap agar pejabat yang dilantik mampu mewujudkan tekad untuk membangun Kementerian Kesehatan yang lebih bersih, profesional, dan berintegritas dan menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Dan kami mengucapkan selamat menempuh karir yang baru di Kementerian Luar Negeri. Pada acara pelantikan ini juga, para pimpinan yang dilantik telah menandatangani Fakta Integritas. Hal ini sangat penting bagi organisasi Kementerian Kesehatan, karena saudara telah menyatakan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan mewujudkan tekad untuk membangun Kementerian Kesehatan yang lebih bersih, lebih profesional, dan berintegritas, yang akan menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya di pemerintah Republik Indonesia. Informasi lainnya, pemirsa, Kabag Humas Polda NTB Pol Artanto memastikan pengamanan jelang tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika. Nantinya akan dikerahkan sebanyak 1.630 personil dan diterapkan sistem bubble yang dijaga oleh satuan kepolisian. Jelang perhelatan MotoGP Mandalika yang berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022, Kabag Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Pol Artanto menyatakan sebanyak 1.630 personil TNI dan Polri akan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Sementara untuk MotoGP akan melibatkan sebanyak 3.500 personil untuk pengawalan saat event tersebut. Artanto juga menambahkan, terkait pengamanan para pembalap beserta kru dan ofisial akan diterapkan sistem bubble. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada ajang tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika.
Untuk hari ini kita sudah on the set, anggota sudah berada di lapangan semua, sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pramusim ini. Kru dan ofisial pembalap asing kurang lebih ada 500 sampai dengan 1.000, ini sudah ada di wilayah Lombok, khususnya di Pantai Kute. Mereka dalam pengamanan atau sistem travel bubble. Jadi mereka hanya melakukan kegiatan yang ada di sekitar hotel dan lokasi wisata pantai yang sudah ditentukan oleh pihak panitia. Polisi melakukan pengawasan dan pengamanan, jangan sampai mereka, kru dan ofisial ini terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Pemirsa, pelaksanaan pengamanan juga diterapkan melalui strategi operasi lalu lintas saat perhelatan MotoGP Mandalika. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi sedini mungkin kejadian yang terjadi. Laga Moto Grand Prix Indonesia di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai digelar Minggu 18 hingga 20 Maret 2022. Untuk mengantisipasi pergerakan, Kabak Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Pol Artanto menyampaikan, skema rekayasa lalu lintas saat gelaran MotoGP nanti pihaknya memastikan masyarakat luar yang tidak berkepentingan tidak diperkenakan untuk menuju kawasan sirkuit Mandalika. Kita sudah akan melakukan kegiatan penyekatan maksimal. Strike berada dimulai dari bundaran Bil atau bundaran bandara bersama. Namun ini kita sudah juga mengingatkan warga yang akan menuju ke sirkuit, apabila tidak ada akses, tidak ada kepentingan atau tidak ada undangan, diharapkan tidak hadir atau tidak mendatangi sirkuit pada saat hari Jumat dan Sabtu minggu ini. Karena lokasi akan kita tutup dan kita hanya memberikan akses masuk bagi yang betul-betul ada kepentingan dan undangan dalam menyaksikan event promosi. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat lanjut usia. Vaksinasi lansia di Kabupaten Bekasi ini ditargetkan di atas angka 70%. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan siap untuk melaksanakan instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait percepatan capaian vaksinasi, khususnya vaksinasi lanjut usia. Selain itu, Pemkab Bekasi juga akan lebih meningkatkan dan menekankan kembali pentingnya protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker. Untuk itu, pengetatan dan pendisiplinan dalam penggunaan masker akan dilakukan kembali di setiap tempat. Dalam 1 minggu ke depan, Pemkab Bekasi akan melakukan upaya-upaya guna meningkatkan percepatan vaksinasi dengan menargetkan 51.000 lansia yang akan tervaksin. Upaya tersebut akan dibantu oleh TNI dan Polri untuk menyisir masyarakat lansia agar diarahkan ke tempat-tempat yang sudah ditunjuk untuk melakukan vaksinasi. Tak hanya itu, Pemkab Bekasi juga akan meningkatkan dan mengaktifkan kembali isolasi terpusat untuk pasien COVID-19 guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, khususnya varian Omikron. Jadi pada intinya berdasarkan pidato dan juga arahan dari Bapak Presiden, baik juga Pak Gubernur Jawa Barat, yang pada intinya kita harus siap melakukan setiap kabupaten kota untuk melakukan percepatan dan diharapkan bersama-sama dengan Forkompinda, baik itu dari Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Kajari untuk melakukan percepatan, terutama dikonsentrasikan, difokuskan kepada vaksinasi lansia yang khususnya di Kabupaten Bekasi ini masih baru mencapai 38%. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron, pemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sebanyak 220 ruang isolasi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kalsel tentang kewaspadaan terhadap COVID-19 dan percepatan vaksinasi.
Sebanyak 220 tempat tidur isolasi pasien COVID-19 telah disiapkan Pemkab Tabalong untuk menghadapi lonjakan kasus yang saat ini kembali meningkat. Persiapan ruang isolasi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kalsel tentang kewaspadaan terhadap COVID-19 dan percepatan vaksinasi. 220 tempat tidur isolasi tersebar di 3 lokasi, yakni 150 tempat tidur untuk di lokasi COVID Center, 16 tempat tidur di Rumah Sakit Pertamina, dan 54 tempat tidur di RSUD Badarudin Kasim Tabalong. Jubir Satgas Penanganan COVID Tabalong menambahkan, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, pihaknya telah menyiapkan fasilitas penunjang lainnya, seperti ketersediaan oksigen, obat medis, dan lainnya. Dari tanggal 1 sampai 7 kenaikannya berlipat-lipat. Nah ini tentu saja makanya pemerintah provinsi mengajak kita untuk mengantisipasi, terutama untuk ketersediaan ruang perawatan ya, baik itu di rumah sakit maupun isolasi terpusat. Nah untuk Tabalong alhamdulillah kita sudah siap semua, baik itu isolasi terpusat maupun 2 rumah sakit yang sudah kita siapkan. Bupati Banyuasin Haji Askolani dan Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Somo Sentono menyambut kehadiran rombongan Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Pertemuan ini dalam rangka mendengar aspirasi peningkatan kualitas pelayanan dan serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Banyuasin. Guna memastikan pelayanan prima terhadap pelayanan sosial terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Banyuasin, Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR yang membidangi agama, sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Bumi Sedulang Setudung. Dalam kesempatan ini, Bupati Banyuasin menyampaikan dengan adanya kehadiran DPR bisa melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat Banyuasin. Dirinya meminta agar DPR dapat memberikan bantuan dalam hal pembangunan di Banyuasin. Tentunya saya atas nama pribadi, atas nama masyarakat Kabupaten Banyuasin, dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, tentunya mengucapkan selamat datang di Bumi Sedulang Setudung, Kota Betua, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. Semalam informasi kami terima rapat dengan Kementerian Sosial sampai jam 2, pagi ini sudah di Banyuasin, dan sore katanya sudah masih mau terbang lagi, entah kemana. Sampai kesimpulan itu ada rombongan. Oleh sebab itu tentunya ini suatu kunjungan yang luar biasa bagi kami masyarakat Kabupaten Banyuasin. Perjuangan saya dengan Pak Deslaman, kami sudah lebih kurang 3 tahun lebih, Pak, 3 tahun 4 bulan memimpin Banyuasin, tinggal tahun 8 bulan lagi, bahwa kami menyelesaikan tugas bupati sebelumnya mengintegrasikan infrastruktur yang Kecamatan Daratan menjadi. Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia Yandri Susanto berpesan kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin agar tetap menjaga moderasi beragama sosial, kontraksi relasi hidup sehari-hari, saling menghormati sesama umat beragama. Dengan kunjungan ini akan membuat semakin yakin bersatu akan mendapat hasil yang sangat baik. Dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi di kantor Gubernur Aceh, pemerintah daerah Aceh melakukan nota penandatanganan komitmen berantas korupsi di hadapan KPK Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris Daerah Aceh Takwala bersama seluruh Bupati dan Wali Kota Aceh menandatangani komitmen di hadapan pimpinan KPK Republik Indonesia untuk meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP tahun 2022 yang mencakup 8 area intervensi. 8 area intervensi MCP adalah manajemen APIP atau aparat pengawas internal pemerintah, optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Peningkatan capaian MCP tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan akuntabel.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Kominfo Newsroom akan segera kembali.